Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, kita sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini mari kita bersama-sama satukan hati untuk kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk topangan tangan-Mu yang terus memampukan kami melanjutkan dan melangkah di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebentar kami hendak membaca firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara, bekerja di dalam hati kami, menuntun kami untuk kami juga boleh menghidupi akan firman-Mu, dan kami juga boleh hidup berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini bersama-sama kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Mari saudara kita membuka Daniel pasal yang ke-7. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat 25, 26, dan 27. Demikian firman Tuhan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ke-7 dari kitab Daniel ini, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana dikisahkan Daniel mendapat sebuah penglihatan di dalam mimpinya. Nah, saudara, penglihatan itu begitu dahsyat sampai-sampai Daniel merasa gelisah karena penglihatan tersebut. 2 kali saudara Daniel mengungkapkan kegelisahannya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-28. Nah, kenapa saudara, atau apa isi dari penglihatan tersebut? Saudara, dalam penglihatan Daniel, saudara, Daniel melihat ada 4 binatang aneh keluar dari laut. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Yang kedua seperti beruang. Yang ketiga seperti macan tutul. Dan yang keempat adalah binatang yang paling dahsyat dan menakutkan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-9 dan yang ke-10, lebih ajaib lagi saudara. Daniel mendapat penglihatan akan Tuhan. Nah saudara, lalu Daniel mendapat penjelasan tentang semuanya itu. Keempat binatang yang muncul dari dalam laut itu, saudara, itu menggambarkan tentang 4 kerajaan besar di dunia. Yang oleh para penafsir Alkitab, saudara, 4 kerajaan besar ini merujuk pada yang pertama kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, dan yang terakhir adalah kerajaan Romawi. Nah, saudara, keempat kerajaan tersebut memiliki karakter bagai binatang buas. Di mana saudara, seringkali binatang buas itu merasa bahwa dengan kekuatannya mereka mampu menaklukkan apapun. Mereka bisa berkuasa dan mereka merasa tidak tertandingi. Akibatnya apa saudara? Mereka menjadi angkuh. Mereka sombong. Saudara, itulah yang terjadi pada diri keempat kerajaan besar tersebut. Mereka merasa dengan kekuatan militernya, dengan kekuasaannya, mereka adalah sebuah kerajaan yang tidak mungkin hancur, tidak mungkin terkalahkan. Akibatnya mereka angkuh, sombong, saudara. Mereka lupa atau bahkan mereka tidak mau tahu bahwa ada Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi itulah yang mengatur, mengontrol
jalannya panggung sejarah umat manusia. Nah saudara, hal ini sejalan dengan topik utama di dalam kitab Daniel, di mana saudara topik utama dalam kitab Daniel berbicara tentang kerajaan Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan tidak ada kerajaan di atas muka bumi yang bangkit atau hancur kalau bukan karena Allah. Allah yang membangkitkan dan yang menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada. Allah yang mengontrol jalannya sejarah. Semua ada di bawah kendali Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu melalui penglihatan ini Allah ingin memberitahu Daniel kalau ia memahami penderitaan umat dan mengasihi mereka. Memang akan ada 4 kerajaan besar yang angkuh yang akan melawan Allah dan bahkan menindas umat Allah. Namun pada waktunya Allah akan menyatakan perlindungannya kepada umatnya. Ia akan menghukum bangsa-bangsa itu. Dan ia akan menyediakan suatu kerajaan yang kekal, di mana anak Allah sendirilah yang akan memerintah kerajaan kekal itu. Nah saudara, ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan bagi Daniel dan umat Israel pada saat itu. Mereka diingatkan bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan ini. Dan ini juga berbicara untuk kita, saudara. Penglihatan Daniel bukan hanya berbicara pada zaman itu saja. Untuk sekarang ini, kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang hidup itu adalah Allah yang memegang kendali dari zaman ke zaman. Allah yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Adalah Allah yang juga memperhatikan umatnya dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan kita pun juga bisa menemukan ada pengharapan di dalam iman kita. Ketika kita ada dalam posisi yang tidak mengenakan, kita teraniaya, kita tersingkir karena iman kita kepada Kristus. Saudara, kita diingatkan Allah peduli atas penderitaan kita. Dan pada waktunya Allah akan menyatakan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah mundur. Tetaplah tegak berdiri di dalam iman. Karena akan ada saat di mana Allah akan mengokohkan kerajaannya. Dan ia akan menghakimi mereka yang melawan dia. Dan ia akan memberikan kita kemenangan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap teguh di dalam iman kita, setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Biarlah ini juga boleh menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami boleh percaya kepada Allah yang pegang kendali, Allah yang mengontrol jalannya kehidupan ini. Dan kami sungguh menemukan ada pengharapan di dalamnya. Engkau adalah Allah kami. Engkau memperhatikan, Engkau peduli kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan Engkau yang sertai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.